Mutasi tadi sudah disebutkan bisa mutasi antar jabatan atau misalnya dari lokasi pekerjaan itu juga menjadi mutasi. Misalnya perpindahan dari jabatan itu juga mutasi, perpindahan lokasi kerja itu juga mutasi baik antar instansi maupun di dalam instansi itu sendiri. Kalau kita bicara mengenai mutasi, tentu kita bicara mengenai dasar hukum. Dasar hukum yang kita pakai adalah yang pertama tentu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian yang secara spesifik mengatur mengenai mutasi PNS ini ada di dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara mutasi PNS. Kemudian yang ketiga, ini adalah ada Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2019. Ini adalah petunjuk teknisnya dari Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019. Nanti Bapak dan Ibu boleh membuka Perkap BKN Nomor 5 maupun SE Nomor 3 Tahun 2019. Di situ secara rinci, secara jelas dijelaskan bagaimana proses mutasi, siapa yang berwenang, dan lain sebagainya ada di dalam Perkap BKN Nomor 5 maupun di dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2019. Nah, Bapak dan Ibu bisa mempelajarinya lebih detail lagi, ya. Terus kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita bicara mengenai lagi tadi mutasi, apa sih sebenarnya mutasi itu? Mutasi atau pindah instansi ini sebenarnya satu kata yang sama gitu ya. Kalau mutasi mungkin lebih kepada yang lebih luasnya karena dia mencakup banyak hal, tetapi kalau pindah instansi itu biasanya kita maknai adalah perpindahan unit kerja gitu ya, dari instansi A ke instansi B atau dari daerah A ke daerah B, dari provinsi A ke provinsi B dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara mengenai mutasi, mutasi adalah perpindahan tugas dan atau lokasi PNS antar atau dalam instansi. Nah, itu pengertiannya di dalam Perkap BKN Nomor 5 Tahun 2019. Ada beberapa prinsip untuk dalam mutasi yang harus kita semua perhatikan ya, bahwa untuk mutasi itu kita harus memperhatikan beberapa prinsip yang merupakan prinsipnya. Yang pertama misalnya mengenai kebutuhan organisasi. Jadi mutasi ini harus berdasarkan pada kebutuhan organisasi. Tidak bisa Bapak dan Ibu serta-merta pindah tanpa ada kebutuhan dari organisasi. Kemudian harus juga ini mutasi dilakukan harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh PNS itu sendiri dan juga dengan klasifikasi jabatan dengan syarat jabatan yang akan didudukinya. Kemudian memperhatikan pola karirnya. Nah, ini Bapak dan Ibu prinsip untuk mutasi ini yang bersangkutan harus sudah memiliki masa kerja minimal 2 tahun di tempat yang lama, kemudian maksimal 5 tahun ini baru bisa dilakukan mutasi. Kalau masih kurang dari 2 tahun maka masih belum bisa dilakukan mutasi. Gitu ya. Terus kemudian ada juga kita harus memperhatikan untuk menghindari konflik kepentingan. Biasanya ini ada yang misalnya berhubungan dekat atau yang saudara atau yang malah suami istri dalam satu lokasi pekerjaan gitu ya. Nah, ini lebih baik untuk yang salah satunya harus dimutasi agar tidak ada lagi konflik kepentingan gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau tadi sudah di-spill oleh Pak Kakanrek bahwa memang mutasi ini merupakan bagian dari pengembangan karir. Mutasi ini memang bukan hanya sekedar perpindahan tempat kerja ya, tetapi ini merupakan dari bagian yang luas mengenai manajemen karir PNS. Pelaksanaannya harus mempertimbangkan kesesuaian kompetensi dan jabatan atau kompetensi dengan jabatan serta kebutuhan organisasi. Nah, ini prinsip yang harus Bapak dan Ibu selaku pengelola kepegawaian dalam nanti misalnya memproses mutasi PNS di lingkungan kerjanya. Masa kerjanya minimal dan maksimalnya dalam satu jabatan menjadi instrumen pengaturan rotasi yang sehat. Tadi kalau kita bicara minimal 2 tahun, 5 tahun itu rasanya menjadi masa kerja yang kita bisa anggap sebagai rotasi yang sehat ya. 2 tahun kita anggap bisa mengenal
lingkungan, mengenal pekerjaan yang kita tekuni, yang kita duduki, yang jabatan juga kita duduki, sehingga 2 tahun ini waktu atau sampai 5 tahun waktu yang baik gitu, yang tepat, sehingga bisa untuk mutasi, nanti bisa mengembangkan karir di tempat yang lain, tetapi yang bersangkutan sudah punya bekal ilmu yang banyak di tempat pekerjaan yang lain. Bapak dan Ibu, ini ada beberapa jenis mutasi. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu ya. Ini saya refresh saja kembali kepada Bapak dan Ibu. Nanti secara detailnya Bapak dan Ibu bisa lihat di Perka 5 nomor tahun 2019. Nah, untuk jenis mutasi sendiri ini ada 7 ya. Mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau daerah. Nah, ini kalau mutasi PNS dalam satu instansi pusat, ini memang menjadi kewenangan BKN pusat. Tetapi kalau sebaliknya, mutasi dalam satu instansi daerah, ini nanti menjadi kewenangannya kantor regional BKN. Kemudian ada mutasi PNS antar kabupaten kota dalam satu provinsi, ini juga menjadi kewenangan dari Kanrek BKN. Terus mutasi antar kabupaten kota, antar provinsi, ada mutasi PNS provinsi atau kabupaten atau kota ke instansi pusat atau sebaliknya gitu ya. Jadi misalnya dari pusat yang pindah ke provinsi atau kabupaten atau kota gitu ya. Nah, terus kemudian ada mutasi antar instansi pusat, ini menjadi kewenangannya PKN pusat. Terus kemudian mutasi PNS ke perwakilan RI di luar negeri, ini kemungkinan biasanya ada di Kementerian Luar Negeri, mereka yang punya perwakilan-perwakilan di sana. Kemudian yang terakhir adalah mutasi PNS atas permintaan sendiri. Nah, kalau atas permintaan sendiri tentu berbeda dengan yang kebutuhan dari organisasi, gitu ya. Persyaratan juga akan berbeda. Bapak dan Ibu, kemudian kami refresh kembali mengenai persyaratan administrasi untuk Bapak dan Ibu bisa mengajukan ke BKN Pusat maupun ke kantor regional BKN. Ya, untuk syarat mutasi yang pertama adalah yang bersangkutan harus berstatus PNS. Jadi kalau CPNS belum bisa harus bersabar. Kemudian untuk hari ini kita belum membicarakan mengenai P3K ya Bapak dan Ibu. Jadi kita hanya membicarakan mengenai mutasi PNS. Jadi makanya ini harus berstatus PNS. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah dokumen analisis jabatan dan beban kerja atas jabatan yang ada di dalam instansi penerima. Nah, ini harus ada nanti Bapak dan Ibu di dalam analisis jabatan kerja dan beban kerja ini harus dimunculkan kebutuhan atas PNS itu sendiri gitu ya. Kadang-kadang di dalam lembar analisis jabatan dan beban kerja ini tidak tercantum secara jelas jumlah pegawainya yang ada saat ini dan kebutuhan pegawainya yang diperlukan. Nah, ini yang seringkali tidak muncul. Ini yang biasanya kemudian akan kami kembalikan untuk segera dilengkapi, gitu ya. Jadi nanti validator di BKN itu akan melihat berapa sih sebenarnya existing yang ada PNS di sini. Misalnya jabatannya apa, dia butuh analis SDM aparatur misalnya, ahli muda. Ternyata sudah ada 3, tapi kebutuhannya masih 5, berarti masih ada kurang 2. Berarti ini mutasinya bisa diteruskan prosesnya, gitu ya. Tetapi kalau kemudian tadi existingnya 3, tetapi kebutuhannya juga 3, berarti kan sudah pas nih, tidak ada kebutuhan lagi. Berarti ini tidak ada, berarti proses mutasinya ini bisa dibatalkan, gitu ya. Terus kemudian ini ada persyaratan yang selanjutnya adalah surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan. Jadi tetap harus ada surat permohonan mutasi dari PNS yang akan pindah instansi. Kemudian ada legalisir SK atau sebenarnya ini asli ya, asli SK apa namanya scan gitu ya, karena di dalam SIASN scan asli SK kenaikan pangkat dan jabatan terakhir. Tetapi Bapak dan Ibu, karena ini kita sudah menggunakan SIASN ya, kalau data Bapak dan Ibu sudah ada lengkap di dalam SIASN, biasanya ini kalau tidak terlampir kami akan melihat di dalam profil Bapak dan Ibu.
Kalau misalnya SKKP-nya memang sudah lengkap, sudah diupdate sampai di SKKP yang terakhir, maka Bapak dan Ibu bisa tidak melampirkan SKKP dan jabatan terakhir sepanjang di dalam riwayatnya ada SKKP dan jabatan terakhirnya. Oke, jadi makanya tadi disampaikan oleh Pak Kakanrek bahwa masih banyak disparitas. Ini salah satunya itu karena tidak update, tidak selalu melakukan peremajaan data terhadap PNS di lingkungan masing-masing gitu. Terus kemudian ada surat persetujuan dari PPK instansi penerima. Nah, ini yang tanda tangan boleh PPK atau kepala BKD gitu ya, jabatan tinggi pertama yang membidangi kepegawaian. Kemudian ada juga harus ada surat persetujuan dari PPK instansi asal. Nah, ini yang kadang-kadang kita sebut yang namanya lolos butuhnya gitu ya Bapak dan Ibu. Lolosnya dari instansi asal, butuhnya dari instansi penerima. Dua-duanya harus dari PPK. Nah, kemudian syarat yang berikutnya adalah surat keterangan bebas. Ini sebenarnya hukuman disiplin itu sedang proses menjalani atau sedang proses pemeriksaan ya untuk hukuman disiplin, dalam pemeriksaan hukuman disiplin atau dalam proses persidangan peradilan gitu ya. Jadi harus ada surat bebas proses ataupun menjalani hukuman disiplin dan proses atau sedang apa namanya persidangan atau peradilan gitu ya. Terus kemudian harus ada SKP 2 tahun terakhir minimal bernilai baik. Nah, untuk periksa SKP ini juga tadi sama dengan SK kenaikan pangkat dan jabatan. Kalau Bapak dan Ibu sudah update di dalam kinerja, ini Bapak dan Ibu SKP-nya sudah ada di dalam SIASN, ini juga tidak perlu dilampirkan, tetapi harus ada di dalam data di SIASN. Sama seperti kenaikan pangkat, saat ini kita juga tidak meminta kalau mereka menggunakan SIASN untuk penilaian kinerjanya. Oke. Terus kemudian berikutnya ada surat pernyataan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau ikatan dinas. Ya, karena ada kalau yang sudah melaksanakan tugas belajar, ini ada kewajiban melaksanakan ikatan dinas. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih dalam tempo menjalankan ikatan dinas, maka belum bisa mengajukan pindah instansi atau mutasi. Kemudian syarat yang terakhir adalah surat keterangan bebas temuan, ini dari Inspektorat instansi asal gitu ya. Ini misalnya yang tanda tangan bukan Pak Inspekturnya juga bisa, tetapi surat keterangan ini harus dari Inspektorat. Oke, Bapak dan Ibu. Saya refresh saja, ini mengingatkan kembali. Saya yakin Bapak dan Ibu ini sudah hafal betul ya bagi pengelola kepegawaian apa saja sih syarat-syarat untuk mengajukan mutasi gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ada prosedur dan kewenangan yang mungkin akan kami sampaikan ke Bapak dan Ibu. Ini tadi kami sudah sampaikan ada beberapa jenis mutasi. Yang pertama misalnya dari mutasi instansi pusat ke instansi pusat gitu ya. Nanti yang membuat usulnya adalah instansi penerima, kewenangannya adalah kewenangan BKN pusat, nanti outputnya adalah langsung surat keputusan mutasi. Oke. Terus kemudian kalau mutasinya adalah instansi daerah ke instansi pusat, nah ini juga instansi pusatnya sebagai instansi penerima membuat usul, ini keputusannya, kewenangannya ada di BKN pusat, outputnya adalah juga surat keputusan. Gitu ya. Kalau dari instansi pusat ke instansi daerah. Kalau sebaliknya pindah dari instansi pusat ke instansi daerah, ini bisa kabupaten kota, bisa provinsi. Ini yang membuat usulnya adalah instansi daerah selaku penerima. Nanti kewenangannya adalah kewenangan kantor regional BKN 9 kalau yang di sini ya. Nah, nanti ini outputnya adalah juga surat keputusan gitu ya, surat keputusan mutasi. Kemudian kalau mutasinya adalah instansi daerah ke instansi daerah yang dalam satu provinsi, ini juga kewenangan ada di kantor regional, tetapi outputnya adalah pertimbangan teknis kepala BKN, gitu ya, kepala kantor regional. Nanti setelah pertimbangan teknis ini selesai, akan dikirimkan ke kantor provinsi, kemudian
gubernur akan menerbitkan surat keputusan mutasi dari PNS yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, kalau dari instansi daerah ke instansi daerah tetapi beda provinsi gitu ya, dari provinsi X ke provinsi Z, ini kewenangannya ada di BKN Pusat. Kami akan menerbitkan pertimbangan teknis BKN setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, gitu ya. Harus ada rekomendasi dulu dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian kita kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, kita terbitkan perteknya, pertimbangan teknisnya, kemudian nanti Kementerian Dalam Negeri yang akan menerbitkan surat keputusan mutasi bagi PNS itu sendiri. Jadi, nah itu kalau kita bicara mengenai prosedur dan kewenangannya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu ini mungkin secara detail kalau nanti di dalam aplikasi mengenai prosedur mutasi antar instansi. Yang pertama adalah mutasi PNS dalam satu provinsi. Tadi kalau ini adalah kewenangan kantor regional BKN. Ya, ini nanti Bapak dan Ibu dari prosesnya adalah PPK Kabupaten Kota instansi penerima ini mengajukan usul mutasi kepada PPK Kabupaten Kota instansi asal gitu ya. Mengajukan mutasi, si A akan mengajukan mutasi ke Kabupaten Kota penerima, kemudian nanti tentu dengan harus menyebutkan jabatan yang akan ditujunya gitu ya. Jadi di kabupaten penerima maupun kabupaten asal dalam membuat surat usul maupun persetujuan harus menyebutkan jabatan yang akan dituju gitu ya untuk mutasi. Jadi nanti PPK Kabupaten Kota ini harus memeriksa nih, harus tadi memperhatikan syarat-syarat mutasinya tadi. Kalau memang sudah terpenuhi syarat-syaratnya, bebas temuan ternyata tidak ada temuan, terus kemudian tidak sedang tugas belajar, tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin, tidak sedang menjalani hukuman disiplin gitu ya, sudah sesuai semuanya, baru menerbitkan persetujuan mutasi yang ditujukan kepada instansi penerima. Nah, setelah instansi penerima persetujuan ini menerima persetujuan mutasi dari instansi asal, maka instansi penerima ini mengajukannya adalah ke kantor gubernur gitu ya, ke gubernur untuk kemudian dari gubernur yang kemudian akan mengusulkan mutasi PNS yang bersangkutan kepada kantor regional BKN. Ya, nanti di kantor regional BKN validatornya akan melakukan verifikasi validasi terhadap persyaratan-persyaratan administrasi yang diajukan. Kalau ternyata semua persyaratan sudah terpenuhi, maka Kepala Kantor Regional BKN akan menerbitkan pertimbangan teknis mutasi. Dan ini akan dikirimkan kepada gubernur. Bapak dan Ibu, kantor regional BKN akan menerbitkan perteknya ini maksimal 15 hari setelah kantor regional menerima usul dari gubernur, gitu ya. Setelah gubernur mendapatkan pertimbangan kita, pertimbangan pertek tentang mutasi, maka gubernur akan menerbitkan keputusan mutasi BKN. TMT-nya kapan Bapak dan Ibu? TMT-nya adalah tanggal 1 bulan setelah yang bersangkutan usul. Misalnya yang bersangkutan usul pada hari ini tanggal 12 Maret 2026, maka usul maka mutasinya adalah TMT-nya 1 April 2026 gitu ya. Nah, nanti di dalam sistemnya di dalam ICSN begitu tanggal 1 April 2026, maka status PNS yang bersangkutan sudah berada di dalam instansi yang baru atau instansi penerima dengan jabatan yang sudah dituju, gitu ya. Jadi nanti setelah di SK-nya sudah muncul, maka 30 hari maksimal instansi penerima ini PPK-nya harus melakukan pengangkatan yang bersangkutan ke dalam jabatan.
Oke. Jadi memang ada waktu-waktu yang harus Bapak dan Ibu perhatikan. Untuk kanrek kita BKN juga ada waktu 15 hari, tapi untuk instansi penerima mereka punya 1 bulan atau 30 hari untuk segera melakukan pengangkatan terhadap PNS itu sendiri yang mutasi. Kemudian ini ada mutasi PNS provinsi ke kabupaten kota dalam satu provinsi. Ini mekanisme juga sama, kewenangannya ada di kantor regional BKN. Kemudian nanti BKN hanya menerbitkan pertimbangan teknisnya, nanti keputusan mutasinya ada di gubernur. Ini prosesnya hampir sama ya Bapak dan Ibu. Jadi penerima tetap yang mengusulkan ke BKN. Ya. Terus kemudian ini mutasi PNS kabupaten kota dalam satu provinsi ke provinsi yang bersangkutan. Ini juga hampir sama prosesnya. Ini dari PPK Provinsi Instansi Penerima tetap ya mengajukan usul kepada instansi asal. Kemudian dari instansi asal akan menerbitkan persetujuan mutasi terhadap PNS yang bersangkutan. Kemudian nanti PPK instansi penerima ini akan langsung mengajukan usul mutasinya kepada kantor regional BKN. Baru kemudian kantor regional BKN menyampaikan pertimbangan teknisnya ke gubernur untuk diterbitkan keputusan mutasinya. Jadi ini tidak usulnya bukan gubernur yang mengusulkan ke kantor ya, ke kantor regional, tetapi langsung dari provinsi instansi penerima, okay? Dari PPK provinsi instansi penerima yang langsung mengusulkan ke kantor regional untuk kemudian diterbitkan perteknya, kemudian disampaikan kepada gubernur, kemudian nanti setelah itu baru diterbitkan keputusan mutasi. Ini yang pertama. Terus yang kedua, untuk mutasi PNS antar kabupaten kota, antar provinsi, dan antar provinsi. Jadi kabupaten kota dan provinsi dan provinsi antar provinsi gitu ya. Nah ini misalnya yang mutasi PNS antar kabupaten kota, antar provinsi. Nah ini memang harus tadi saya sampaikan ada rekomendasinya dari Kemendagri. Jadi hampir sama juga prosesnya. Jadi untuk PPK Kabupaten Kota instansi penerima ini mengajukan usul mutasi ke PPK Kabupaten Kota instansi asal. Kemudian setelah dilakukan verifikasi semua persyaratan sudah terpenuhi, PPK Kabupaten Kota instansi asal ini menerbitkan surat persetujuan mutasi. Kemudian nanti disampaikan ke instansi penerima, kemudian dari instansi penerima ini mengusulkannya kepada ke gubernur gitu ya. Nanti dari gubernur baru diusulkan ke Mendagri dan tembusannya disampaikan kepada kepala BKN pusat ya. Jadi nanti setelah dari Mendagri melakukan verifikasi, nanti ada rekomendasinya ke kepala BKN, ke kami. Nah, nanti setelah kita mendapat rekomendasi, kita juga lakukan verifikasi, validasi, lalu semuanya persyaratan sudah terpenuhi, kita terbitkan pertimbangan teknisnya, kita sampaikan kepada Kemendagri, kemudian nanti Mendagri yang akan menerbitkan surat keputusan mutasi PNS yang bersangkutan. Jadi bukan langsung ke BKN, tetapi ditujukannya ke Kemendagri, ke BKN hanya tembusan. Nah, ini melalui imutnya Kemendagri ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ada mutasi PNS dari kabupaten kota pada satu provinsi ke provinsi lain, artinya antar provinsi. Nah, ini sama juga. Jadi kalau yang ini tidak melalui gubernur, tetapi dari instansi PPK provinsi instansi penerima langsung menyampaikan usul kepada Kemendagri dan tembusannya juga disampaikan kepala BKN. Nah, nanti dari tembusan itu kita lakukan verifikasi. Setelah ada rekomendasi dari Kemendagri, baru kita terbitkan pertimbangan teknisnya, kemudian nanti disampaikan Kemendagri dan Kemendagri yang akan menerbitkan surat keputusan mutasi dari PNS yang bersangkutan. Begitu juga dengan mutasi PNS dari provinsi ke kabupaten kota pada provinsi lain maupun mutasi PNS antar provinsi, ini adalah kewenangan keputusannya ada di Kemendagri ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau yang prosedur mutasi antar instansi dari provinsi kabupaten kota ke instansi pusat atau sebaliknya dari mutasi antar instansi pusat. Ini maksudnya kalau sebaliknya itu tadi dari instansi pusat
ke kabupaten kota atau provinsi, atau misalnya yang mutasi antar instansi pusat. Nah, kalau yang mutasi PNS provinsi, kabupaten, kota ke instansi pusat, ini adalah kewenangannya ada di kepala BKN, adalah di BKN pusat, ya. Outputnya tadi kami sampaikan bahwa outputnya adalah keputusan mutasi. Prosesnya sama ya Bapak dan Ibu, tetap yang mengajukan usul ke BKN adalah instansi penerima, gitu ya. Setelah tadi mengajukan usul ke asal, kemudian mendapatkan persetujuan, baru PPK instansi pusat penerima itu yang mengusulkan ke BKN pusat melalui SIASN. Kemudian nanti setelah dilakukan verifikasi ini bisa kalau misalnya nanti ada ketidaksesuaian dokumen bisa kita kembalikan untuk dilengkapi, atau kalau yang sudah semua terpenuhi maka kita akan terbitkan langsung keputusan mutasi. Tadi TMT-nya sudah kita sebutkan, begitu tanggal 1 sesuai dengan TMT mutasinya, proses artinya status Bapak dan Ibu yang mengajukan pindah instansi sudah berpindah atau sudah statusnya berubah menjadi PNS di instansi penerima. Ya. Terus kemudian kalau mutasi PNS instansi pusat ke provinsi, kabupaten, kota, ini adalah kewenangan dari kantor regional. Sama ya Bapak dan Ibu, instansi penerimanya nanti setelah melalui proses tadi persetujuan dari instansi asal, ini mengajukannya juga ke kantor regional BKN, kemudian setelah dilakukan verifikasi, terpenuhi semua persyaratannya, maka kantor regional BKN akan menerbitkan surat keputusan mutasi. Ya, kalau yang antar instansi di pusat gitu ya, ini juga kewenangan dari BKN, outputnya juga adalah keputusan mutasi. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu, karena memang untuk mutasi materinya tidak terlalu banyak. Nanti kalau Bapak dan Ibu mau detail, mau lengkap, bagaimana formnya seperti apa, surat keputusan seperti apa, semuanya ada di Peraturan BKN nomor 5 tahun 2019. Bapak dan Ibu bisa melihatnya nanti di sana seperti apa, contoh-contohnya juga ada gitu ya. Jadi Mbak Lelita, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti barangkali ada masukan dari Bapak dan Ibu, kita bisa diskusikan bersama-sama. Saya dan Mbak Marta siap nanti untuk kita diskusikan apa yang menjadi kendala di Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf jika ada yang jika ada yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.